Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Baihaqi pada channel kursus servis peralatan elektronika. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, silahkan Anda klik dulu atau pijit dulu knob yang bertuliskan subscribe dan knob yang bergambar lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Juga silahkan klik knob like, juga silahkan klik knob share agar Anda bisa membagikan kepada teman-teman dan saudara-saudara Anda. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat jumpa kembali pemirsa pecinta keterampilan elektronika. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan transistor sebagai saklar. Baiklah, kita mulai. Sedikit saya ulangi ya, sebelum saya terangkan mengenai transistor sebagai saklar. Ya, ini saya gambarkan transistor. Kalau panahnya ke bawah, ya, yang ini basis, yang ini kolektor, ini emitor. Kalau panahnya ke bawah, ini jenisnya adalah NPN. Ya. Syaratnya memberi setrum kepada transistor jenis NPN adalah basis harus diberi setrum dari bawah sini ya. Emitor harus diberi setrum negatif. Basis harus diberi setrum positif. Kolektor harus diberi setrum positif. Tanda panah ini menyatakan arah arus. Jadi emitor harus diberi negatif. Kolektor harus diberi positif. Nah, arus listrik itu kan mengalir dari positif ke negatif. Makanya panahnya ini ke bawah. Nih, menandakan bahwa arus itu dari kolektor ke emitor. Ya. Basis harus dikasih positif. Ya, ini jenis NPN. Lagi, saya ulang dulu sebentar, mengingatkan lagi cara kerja transistor. Nah, kalau panahnya ke dalam, arahnya ke dalam, ini kolektor, ya, ini emitor. Ini basis. Kalau panahnya ke dalam, ini arahnya ke dalam, ini jenisnya PNP. Cara memberi setrumnya, emitor dikasih setrum positif, tegangan positif. Basis diberi setrum negatif. Kemudian kolektor diberi setrum negatif. Ini negatif kolektor. Makanya panahnya masuk ke dalam, ya. Makanya panahnya masuk ke dalam, ya. Jadi arahnya kalau untuk PNP dari emitor ke dalam ke kolektor. Kalau untuk NPN dari kolektor ke emitor, ya. Oke, ini biarkan saja dulu. Sekarang kita gambar di sini. Transistor sebagai saklar.
Saya gambarkan. Ini saya ambil contoh yang NPN. Ini ya. Ini kolektor, ini emitor, ini basis. Jadi kalau di sini ada baterai, ya, maka yang ini kan jenisnya NPN, gambarnya, ya, NPN. Baterainya saya simpan sebelah sini aja. Nah, sini aja deh. Jauhan dikit. Ya, baterainya di sini. Ini baterai. Ya, atau strum, atau ada juga yang nyebut PCC. Untuk NPN dikasih negatif. Ini kan lambang negatif di sini, positif kan di sini. Negatif sini, positif sini. Untuk emitor dikasih negatif dari baterai ini. Untuk kolektor dikasih positif. Sini. Ya. Ini aja dulu, diputus aja dulu. Nah, topik pada hari ini adalah transistor sebagai saklar. Nah, ini kalau saya gambarkan sebagai saklar begini. Ya, ini yang ini adalah kolektor, yang ini adalah emitor. Ya, kalau basisnya ini tidak diberi setrum positif, maka ibarat saklar ini terbuka. Tapi kalau basisnya ini diberi setrum positif, ya, disambungkan dengan positif, kan basis harus positif, disambungkan dengan positif, maka dia ibarat saklar yang ditutup. Kalau di sini diberi lampu, beban lampu, ya, ini lampu, ya, ibaratnya di sini ada lampu begitu. Ini setrum positif, ini ya, ini adalah setrum negatif. Ibaratnya setrum ini adalah dari sini. Ya. Tuh, diperhatikan, kalau ini diputus, ini ibaratnya saklar ini terbuka, jadi tidak ada arus dari kolektor ke emitor, tidak ada arus dari kolektor ke emitor, ya, tidak ada arus dari positif ke negatif. Kalau ininya disambung, ibarat saklar ini nutup, ya, tak, jadi lampu nyala, ya, ada arus dari positif ke lampu ke sini.
Sekarang ya, ini udah tahu ya transistor sebagai saklar. Jadi transistor sebagai saklar. Berapa volt sih butuhnya antara basis dengan emitor ini? Ini ternyata butuhnya cuma 0,6 volt. Ya. Antara basis dengan emitor ya, itu ternyata hanya butuhnya 0,6 volt. Nah, tegangan 0,6 volt ini disebut bias. Makanya suka ada orang, cara memberi tegangan bias pada transistor katanya. Cara memberi tegangan bias pada transistor, ya. Jadi tegangan antara basis dengan emitor itu butuhnya 0,6 volt untuk transistor yang bahannya dari silikon. Dari silikon itu butuhnya 0,6 volt. Ternyata bahan transistor itu juga ada yang dari germanium. Germanium butuhnya hanya 0,2 volt. Karena ketahanan suhu itu lebih tinggi silikon daripada germanium. Germanium ini ketahanan panasnya hanya sampai 75 derajat Celcius. Kalau lebih dari 75 derajat Celcius itu gampang rusak. Sementara kalau silikon itu bisa sampai 150 derajat Celcius. Sehingga jarang yang dipakai yang silikon, yang germanium ini, ya, kebanyakan silikon. Jadi kalau untuk germanium di sini yang butuhnya hanya 0,2. Maksudnya apa? Maksudnya gini, diberi setrum sebesar 0,2, ya sudah langsung ibarat saklar nutup, ya, langsung ibarat saklar nutup untuk germanium. Kalau untuk silikon 0,6 volt. Jadi begitu dikasih tegangan 0,6 volt, ya langsung ibarat saklar yang menutup. Ya. Apa dihapus? Germanium 0,2 volt. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita contohkan aplikasi yang sederhana saja. Yaitu kadang-kadang kan ada lampu yang kalau ini apa maghrib ya, kalau redup ini cuaca gelap ya nyala. Nah, untuk membuat saklar yang begitu ini hanya cukup kita dipasangnya di sininya fotosel. Jadi saya gambarkan lagi. Ini transistor. Ini beban lampu. Ya, lampu. Kemudian di sini PCC ya atau setrum. Udah setrum apa saja ya, baterai juga boleh untuk percobaan ya. Banyak sini positif, ini negatif, sini sambung sini, itu. Nah, untuk basisnya ini kita pasang di sini, namanya LDR. Nih. Tuh. Positif, perhatikan cara kerjanya. Cara kerjanya adalah begini. Ketika ada cahaya siang hari ya, ini merupakan R yang besar.
LDR itu kalau ada cahaya, dia merupakan R yang besar, R besar ukurannya, maksudnya merupakan R yang besar, resistan yang besar. Tapi kalau gelap, dia merupakan R yang kecil. Ya, sekarang perhatikan, ini setrum positif kan, dari positif sini, dari bawah ini, ya. Ya, ini positif, ya. Basis, kolektor, emitor, ini negatif, ya. Ini negatif, positif, ya, ini positif. Perhatikan, ketika siang hari dia merupakan R yang besar. Karena R besar, setrum yang positif itu tidak bisa menembus LDR, sehingga tidak bisa mengasih setrum positif ke basis. Tapi ketika pada malam hari, ya, atau gelap, ya, ketika gelap, LDR ini merupakan R kecil, R yang kecil, merupakan resistor atau tahanan yang kecil. Karena merupakan R yang kecil, maka si arus atau tegangan positif itu tembus ke sini. Nah, tembus ke sini ini butuhnya hanya 0,6 volt saja. Ketika arus ini tembus ke sini, tegangan ini tembus mencapai 0,6 volt, maka langsung si transistor ini kan sebagai saklar. Ini kan sebagai saklar kan. Ini kolektor, ini emitor. Jadi ketika gelap, dia merupakan R kecil sehingga setrum positif itu tembus, ya. Sedangkan untuk transistor NPN, ya, basis itu kan perlu positif, maka masuklah si positif ke sini. Begitu si positif itu masuk, ibarat saklar yang nyambung antara kolektor dan emitor. Ketika kolektor dan emitor ini nyambung, maka nyalalah si lampu ini karena ada setrum kan dari sini melalui lampu ke sini, negatif, ya, dari positif ke negatif. Jadi cara kerjanya LDR ini, ya, ketika siang hari ada cahaya, dia merupakan R besar, sehingga si setrum positif tidak bisa tembus. Karena tidak tembus, maka si basis tidak mendapatkan positif. Kalau basis tidak mendapatkan positif, ibarat saklar yang putus. Ketika malam hari atau ketika gelap, ya, LDR itu merupakan R yang kecil, sehingga arus atau tegangan positif itu tembus melalui LDR. Sedangkan transistor ini butuhnya hanya 0,6 volt. Seandainya di sini baterainya 6 volt gitu ya, kita kasih baterai 6 volt, dia butuhnya hanya 0,6 volt. Kalau ada setrum sebesar 0,6 volt pada basis ini, ya, positif 0,6 volt, maka otomatis ibarat saklar yang tertutup, ya. Begitulah cara kerjanya. Ya, besok siang ada cahaya, dia R besar, putus lagi sehingga lampu otomatis mati. Nanti maghrib cahaya gelap merupakan R kecil, dia ada setrum yang bisa tembus masuk, transistor merupakan saklar, on, nyala. Jadi hanya begitu sajalah kerjanya lampu yang katanya kalau maghrib nyala sendiri, kalau pagi katanya mati sendiri. Jadi kalau kita tahu ternyata sederhana sekali gitu ya.
Sekian dulu yang saya terangkan mengenai transistor sebagai saklar. Jangan lupa pijit knob subscribe dan knob tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Insya Allah pada video berikutnya kita masih membahas transistor. Terima kasih.